Satu persatu kejanggalan kasus Vina mulai terkuak. Terbaru adalah ditemukannya kejanggalan dalam hasil visum dan juga otopsi Vina dan Eki 8 tahun silam. Meskipun Polri telah menyatakan bahwa Ibtu Rudiana tidak menyalahi kode etik dalam kasus Vina dan Eki, namun publik masih merasa banyak sekali kejanggalan. Kejanggalan-kejanggalan itu muncul ketika Ibtu Rudiana menyimpulkan jika Vina dan Eki ditemukan telah meninggal dunia di tempat kejadian perkara. Tak hanya itu saja, kejanggalan lainnya yakni hasil visum dokter umum dan juga dokter forensik yang menyatakan temuan tidak adanya trauma tusuk seperti apa yang disampaikan oleh Rudiana saat melaporkan kasus ini di tahun 2016 silam. Di mana dalam laporan polisi ia menyimpulkan ada bekas tusuk dan meninggal di TKP. Keterangan ini pun sangat bertolak belakang dengan hasil visum dan otopsi. Ahli forensik Reza Indragiri pun mengaku sudah lama menyampaikan analisisnya setelah mempelajari berkas-berkas putusan hakim, keterangan saksi dan juga berkas lain dalam kasus kematian Vina dan Eki. Pertama adalah benarkah telah terjadi ruda paksa terhadap Vina? Kemudian yang kedua, lebih mendasar benarkah Vina dan Eki meninggal karena ditusuk? Menurut Reza Indragiri, ia menemukan banyak sekali kejanggalan dan justru dimulai di awal penyidikan. Pernyataan Reza Indragiri ini muncul setelah ia mempelajari berkas pemeriksaan seperti halnya BAP, hasil visum, keterangan saksi, putusan pengadilan dan juga pengacara terdakwa. Salah satu kejanggalan yang penting bahwa Rudiana ayah Eki belum apa-apa sudah membuat laporan kepolisian dan menyimpulkan bahwasannya Eki dan Vina meninggal karena ditusuk. Selain itu, Rudiana juga melaporkan bahwa Eki dan Vina ditemukan telah meninggal di TKP, padahal hasil visum oleh dokter umum di Rumah Sakit Gunung Jati, Kota Cirebon. Lalu diperkuat dengan hasil otopsi dokter forensik, pada almarhum Eki tidak ada trauma tajam, melainkan trauma tumpul. Sedangkan pada Vina memang ada trauma tajam, namun itu di punggung telapak tangan dan daerah pipi, bukan karena penusukan. Ini bukti yang sains karena hasil pemeriksaan dokter umum dan juga dokter forensik. Sementara itu, saksi yang melihat Vina dan Eki tergeletak menyampaikan hal lain. Suroto mengaku sepanjang perjalanan ke rumah sakit, ia masih mendengar Vina merintih kesakitan sambil meminta tolong. Reza Indragiri pun mempertanyakan, apa sebenarnya yang melatar belakangi Rudiana membuat laporan soal penusukan serta kematian kedua korban di TKP. Reza Indragiri mengaku sempat menghubungi sejumlah pengacara para terpidana kasus kematian Vina, seperti halnya Jogi Nanggolan, Titin Prilianti, Muhtar Effendi, Otto Hasibuan dan juga Farhad Abbas. Sejumlah pengacara pun seperti Farhad Abbas telah melaporkan Rudiana dengan dugaan laporan palsu ke Polres Cirebon Kota.